saya banyak ya. Yang pertama itu pohon. Lagi jalan aja tiba-tiba gitu loh. Ini apa yang dikira monyet, dilihat-lihat ke atas nggak ada, kosong, tidak ada angin. Tanpa ada angin, namun kalaupun ada angin tidak masuk logik karena goyangnya itu seperti kita mengambil ranting terus kita goyang seperti ini. Nah, tapi ini pohon besar. Jadi mengubah memanipulasi mindset manusia bahwa udah kamu jalankan aja Apa yang dia minta gitu. apa yang dia minta. Oke, tapi lagi-lagi kan Anda Kak Frisly soal pemujaan yang terjadi di tempat ini. Apakah sosok ini mengetahui soal hal itu? Kalau yang saya coba lihat ya visi ya, yang saya coba lihat komunikasi untuk apa pemujaan itu dia tidak mengetahui sih. Oh, dia nggak mengetahui ya? Nggak mengetahui. Gitu. Ya udah kalau gitu. Udah cukup komunikasi sama sosok ini, kita lanjutin penelusuran kita. Siap. Misi, assalamualaikum. Saya melihat sekelebatan cahaya putih lagi pasti visi di sebelah sini. Kalau ini aku juga ngelihat jelas Iya, sih Kak revisi ya. sosoknya. Jadi Ini. saya mungkin kita bisa naik kali ya. Oke. Hati-hati karena Kak Frisly. Tim juga hati-hati ya. Dan pemirsa sepertinya memang Kananda dan Kak Frisly lagi-lagi bertemu dengan salah satu sosok yang ada kaitannya dengan petilasan di tempat ini karena memang tadi sempat bilang kalau mereka berdua melihat seperti ada cahaya putih. Ya Mas ya, saya jelaskan dulu ya. Ya. Kenapa di setiap spot itu kita menancapkan dupa. Ya. Sebenarnya kita menjaga adab yang ada di sini Mas ya. Di belakang kita ini ada sosok macan. Macan putih dan sebelah sana ada sosok macan hitam. Iya. Di mananya Kananda? Di sebelah situ. Di batu, dekat Di batu itu. bebatuannya itu. Batu sebelah sana. Nah, macan putih itu ada di sebelah sini ya visi ya. Iya. Nah, sosok ini adalah punggawa-punggawa pada saat zaman dulunya Mas ya. Pas ini kan ada saung ya di atas itu. Jadi kelihatannya itu ada sosok macan yang ke pinggir bapak itu. Oke. Berarti memang lagi-lagi ini tuh berkaitan dengan kerajaan Prabu Siliwangi ya? Ya, betul banget Mas ya. Nah, di salah satu batu ini Mas ya. Jadi batu ini bisa bisa menimbulkan nada di saat dipukul seperti ini. Kayak gini-gini dia ada nadanya. Beda-beda. Berbeda-beda setiap batunya. Ya, itu bisa kita coba tapi untuk saat ini kita nggak bisa masuk ke dalam. Iya. Karena memang tidak diperbolehkan juga untuk masuk ke dalam untuk lebih menjaga adab sih Fas ya. Betul. Oke, tapi mereka ini maaf tapi kenapa bisa ada di bebatuan ini ya Kananda? Ya. Jadi macan-macan ini adalah sebagai penjaga di wilayah ini Fas ya. Jika ada yang maksudnya hal-hal yang menyimpang, yang laku yang bersifatnya negatif, dia akan mengganggunya itu dengan auman macannya dia Fas ya. Itu bisa dibuktikan. Di wilayah sini Di wilayah berarti sini. ya, bukan spesifikasi Bukan. hanya tempat Bukan. ini ya. Jadi pada saat laku yang hal-halnya sifatnya negatif, itu di belakang kita itu kayak bunyi auman sangat kencang sekali Fas ya. Dan untuk orang awam mungkin ya itu bakalan maksudnya ya serem banget. Betul banget. Betul. Karena kan mungkin dia bisa melihat wujud macan yang sangat besar, Iya. terus juga mendengar aumannya. Betul banget. Oke, lanjut lagi. Mungkin soal pertanyaan aku tetap dari awal. Apakah kedua sosok ini mengetahui soal adanya pemujaan di tempat ini? Kalau yang saya tangkap Mas, pemujaan itu bukan pemujaan yang sifatnya hal negatif. Melainkan zaman dulu itu belum masuknya agama Islam. Dan zaman dulu itu pemujaan itu bisa dianggap sebagai sembahyang. Iya. Tapi kalau yang saya lihat di sini untuk segi pemujaan yang sifatnya hal untuk pesugihan ataupun apa itu tidak ada. Bukan ya. Bukan. Iya, aku baru tahu aja sih faktanya yang bahwasanya
ternyata pemujaan yang dimaksud itu adalah kepercayaan orang zaman dahulu yang mungkin konotasinya pada saat sekarang itu disebut pemujaan. Kananda? Ya. Ini di belakang kita sebenarnya seperti tempat, kalau yang aku lihat ya Fasya, jadi kayak panggung besar, ranah besar, dan ada beberapa yang sebenarnya ini seperti altar atau tempat untuk melakukan meditasi tersebut. Karena memang untuk tempat yang di belakang kita, situs sejarah yang ada di belakang kita ini adalah petilasan dari Prabu Siliwangi. Benar, ini sangat jelas. Terus juga altar-altar ini kerap kali menjadi tempat duduknya mereka. Jadi kalau ada yang melihat bentuk atau sosoknya, itu mereka suka duduknya tuh di batu-batu yang Batu-batu seperti iya, itu. betul Fasya. Dan memang tidak menyentuh batu ya kalau di zaman dulu, aku nggak tahu, tapi seperti meditasi yang sangat dengan ucapan-ucapan, bukan mantra tapi ucapan-ucapan kepercayaannya di zaman itu. Lalu tidak lama mereka seperti mengambang. Oh, melayang di atas Iya, batu. jadi kayak melayang di atas bebatuan. Kalau yang saya temui, satu pengalaman saya ya, kita lagi jarah gitu ya. Kalau lagi duduk perasaan ada yang ngangkat. Kalau misalnya ada yang datang ke sini untuk tujuan yang negatif, itu rata-rata tuh udah berhenti di titik kedua tadi kita Ya. datang. Jadi lewat si macan itu ya, titik iya, macan lewat itu ya. Gapura 1 itu udah nggak akan kuat naik ke atas ini. Dan juga Fasya, aku dapat gambaran secara jelas. Kalau tadi kan Kananda bilang kayak dapat gambaran dari sosok yang menceritakan bahwa adanya kegiatan negatif itu udah pasti dapat auman. Terus di sebelah sini ini, jadi kawasan ini kan memang udah kayak dibatasi ya. Iya, betul. Aku dapat gambaran ketika ada orang yang datang ke dalam tempat ini, mungkin tujuannya bukan yang negatif, tapi memang merekanya ada keinginan yang kayak usil atau iseng. Jadi ada orang yang mungkin niatnya berziarah datang ke tempat ini menginginkan hal yang positif, tapi pada saat masuk memindahkan batu, ya, memindahkan batu di dalam. Ada 2 orang, lalu yang satunya itu mengalami kecelakaan setelah pulang dari sini, dan rekannya yang satu lagi itu terus dimimpikan oleh sosok laki-laki yang meminta harus datang kembali ke sini dan Memindahkan membenarkan. kembali ke tempat serupa. Iya, jadi posisinya itu tidak boleh berubah. Makanya kalau datang ke sini nggak boleh sembarangan duduk, nggak boleh sembarangan seenaknya menginjak-injak tempat di dalam. Ada yang pernah mengambil batu itu dan didatangi untuk dikembalikan, minta dikembalikan. Dari temannya tersebut, iya sih beliau kecelakaan karena dia melakukan hal ini dipindahin. Mungkin tidak dibuat seperti kecelakaan, tidak adanya gangguan yang ekstrim, tapi tidak tenang dalam artian selalu dimimpikan lagi dan lagi oleh sosok laki-laki yang ada di dalam. Jadi mimpinya itu akan selalu sama. Betul banget. Mimpinya selalu sama, yaitu kembalikan lagi ke tempat asalnya. Jadi mereka meminta bahwa apapun yang mungkin kita ambil, kita petik, itu nggak boleh di sini. Di sini sangat amat dilarang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin sebenarnya itu hal biasa di tempat lain. Iya. Betul banget. Tapi di tempat ini menjadi hal yang kayak sangat amat dilarang gitu, seperti memindahkan betul. batu, membawa pulang batu, apapun itu. Karena memang ya lagi-lagi ya ini adalah salah satu situs yang sudah lama sekali Betul ya banget, betul ada, banget. dan entah kenapa aku pun merasa bahwa tempat ini sangat sakral, Betul walaupun banget, aku betul sebagai banget. orang awam Betul gitu. banget. Ini juga jalur dari sosok macan itu ya. Iya, Cuma betul. aku nggak tahu kenapa tadi ada salah satu makhluk laki-laki yang seperti membawa sesuatu lalu berjalan ke arah sana. Aku nggak tahu sih di sana ada apa. Apa kita coba langsung sana? Ya, Yuk. boleh. Yuk.